berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kami, dengan channel BHD. Kali ini kami berada di Kecamatan Tebas ya Bu. Ya, Di Kecamatan Tebas, tepatnya di BPP Tebas. Desa apa Bu? Desa Mensereh. Desa Mensereh, Kecamatan Tebas. Ini bersama Ibu Suliati ya, Kepala BPP Desa Tebas ini. Selamat sore Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini bersama Bapak siapa Pak? Andi. Bapak Andi, dan ini ada juga Bapak Suryanto. Selamat sore Pak Suryanto. Dan ini bersama kru BHD dari Pontianak. Kami sedikit berbincang-bincang Bu, mau nanyakan potensi ya yang ada di BPP ini, terutama di desa kita dan di Kecamatan Tebas ini. Potensi dan juga program untuk ke depan dari sekarang ini BPP apa saja Bu? Terima kasih Pak. Jadi BPP Tebas kami ini Pak terdiri dari 23 desa. 23 desa, oh Ya, banyak banget ya. 23 desa. Jadi sawahnya itu ada 5.070 hektar. Sawah itu 5.070 hektar. Kemudian lahan non sawah yang ditanami padi ada 1.600 hektar. 1.600 hektar, wah Ya, luar yang biasa ya. non sawah ya. Non sawah ya. Non sawah. Terus ada kebun jeruk 3.425 hektar. Kebun jeruk nih. Kebun jeruk. Kebun jeruk. Terus kebun sawit. Kalau kebun sawit perusahaan kita juga kurang hafal. Tapi kalau kebun sawit rakyat ini sekitar 2.500 hektar. 2.500 hektar itu Ya. pribadi lah ya. Pribadi ditambah dengan mungkin sekitar 5.000-an ada. 5.000 hektar. 5.000 hektar juga itu. Petani mandiri ya? Petani mandiri dengan 424 kelompok tani Iya. yang ada di Kecamatan Tebas ini kan dominan juga nanam padi dan paya. Iya, iya. Nanam padi tentulah program kami adalah peningkatan intensifikasi. Peningkatan intensifikasi itu adalah peningkatan produksi. Di mana di sini kami harapkan petani kami dalam setiap tahunnya itu bisa panen, target kami sih 6 ton 1 hektar. 1 hektar 6 ton. 6 ton. Iya. Tapi sekarang bervariasi dari 3 sampai 5 ton adalah gitu. Tapi itu pun spot-spot yang tinggi. Iya. Kenapa demikian? Karena sekarang permasalahan kami petani di sini adalah masalah pupuk Pak, yang Pupuk. utama. Oh, kendala utama lah ya. Kendala pupuk. utama petani kami di Kecamatan Tebas ini, pada umumnya petani lah ya, Iya. di Kabupaten Tebas ini adalah masalahnya adalah pupuk. Pupuk subsidi yang terbatas ya Pak ya, di mana kuota untuk pupuk subsidi sekarang kan kalau untuk padi kurang lebih 30%. Iya. Artinya dalam maksimalnya itu 2 hektar, yang dapatnya itu hanya 30% dari 2 hektarnya itu, sisanya itu swadaya. Nah, terpaksa di sini yang 2 hektar jatahnya 30% itu dibagi-bagi ke yang 2 hektar itu tadi, Iya, begitu iya, kan. iya. Nah, karena apa? Karena pupuk non subsidi ini kan mahal. Sangat jauh sekali perbedaan antara pupuk subsidi dengan pupuk non subsidi. Betul. Nah, kami selaku penyuluh pertanian artinya harus mencarikan solusi apa kiranya supaya petani kita ini bisa memberi pupuk ataupun nutrisi kepada tanamannya dalam situasi seperti ini. Maka kami bekerja sama dengan pemerintah desa, kemudian juga dengan para kelompok tani, gapoktan, apa yang bisa lah, termasuk juga dengan perusahaan mana, begitu ya, untuk melakukan pertemuan dengan petani, dicarikan langkah-langkah cara membuat pupuk alternatif. Pupuk alternatif itu macam-macam, pupuk organik, pupuk hayati, dan lain-lain lah ya. Nah, itu dengan memanfaatkan limbah-limbah di sekitar kita ataupun bahan-bahan yang ada di sekitar lingkungan petani itu sendiri, misalnya ya, ataupun kompos ataupun bahan-bahan dapur yang sekarang kan sudah banyak itu kita praktekkan, yang kita ajarkan atau kita suruhkan kepada petani kita. Itu yang pertama untuk padi. Nah, itu lagi nih jeruk nih.
jeruk di sini 3.421 hektar. Itu subsidi pupuknya juga dicabut. Oh, Nggak jadi ada jeruk tuh. udah nggak ada subsidi Nggak lagi. ada subsidi lagi tuh jeruk tuh. Nah, kemarin ini udah tenang nih Pak. Kemarin agak ramai juga ya cerita pupuk ini, tapi sekarang sudah ditenangkan karena mungkin kebijakan pemerintah itu kan lebih paham ya Pak ya. Iya, betul. Ya kita memberikan ketenangan kepada petani. Ayo sebisanya, semampunya diberikanlah pupuk apa saja yang bisa diberikan kepada tanaman jeruk itu. Iya, Yang penting dia bisa makan kan gitu. betul, Nah, betul. salah satu tadi juga pupuk alternatif. Ada juga petani juga kita ajarkan manajemen. Kalau mereka sudah panen, jangan lupa uangnya disisihkan untuk membeli pupuk. Iya. Kalaupun tidak full pupuknya, tapi adalah ya seperti itu. Nah, begitu juga dengan sawit nih, dicabut juga subsidinya Iya, nih. iya, iya. Nah, subsidinya juga dicabut. Jadi kasihan juga Pak dengan petani kami di sini. Karena di sini kan dominan juga selain padi ya, jeruk sama sawit. Ya nggak ada pupuk subsidinya. Jadi kemana mereka ini untuk memberikan pupuk? Lalu kita berharap boleh Pak ya saran dengan pemerintah ya. Boleh, Boleh ya? Iya, boleh. Jadi kami juga boleh berpendapat ya. Iya. Contoh di sawit kan kita penyumbang devisa negara tertinggi itu kan katanya dari sawit. Sawit, ya betul Bu. Setahu kami dari kemarin informasi 60% itu sawit rakyat, 40% itu sawit sawit perusahaan. Iya, betul. Nah, kenapa subsidi sawit itu dihilangkan? Otomatis kalau pupuk subsidinya dihilangkan, toh otomatis itu kan sawit itu kan nggak pupuknya nggak maksimal. Benar. Dengan tidak maksimalnya pupuk, otomatis produksinya kan menurun. Ya, berkurang. Dengan produksinya menurun atau berkurang, otomatis kan berpengaruh juga pada devisa negara. Betul. Iya, Nah, seharusnya menurut saya justru sawit itu kita dongkrak, apalagi sekarang kan agak anjlok nih harga Iya, sawit. iya. Nah, dengan harga sawit yang anjlok, pupuk subsidinya lagi dikurangi, dihilangkan. Gimana mau nyumbang devisa negara? Itu logika ya Pak ya. Betul. Nah, itu saran kami. Jadi kami para penyuluh ini berbuat semampu kami ya Pak ya. Iya. Adakan pendidikan. Kalau petani padi masih aman juga lah nih, masih ada subsidi lah ya. subsidi. Bantuan pemerintah juga ada, walaupun mohon maaf kadang-kadang bantuan pemerintah itu waktunya itu kadang-kadang tidak tepat waktu. Kondisi di lapangannya sudah tanam atau sudah besar padinya, pupuknya ataupun benihnya baru datang. Betul. Kita paham juga sih antara kondisi lapangan sama keuangan pemerintah cairnya seperti itu. Ya mau bagaimana lagi? Jadi dari dulu memang tidak bisa sinkron ya Bu ya. Seperti itulah permasalahan kami di sini. Yang mudah-mudahan aja benih yang didatangkan itu expirednya masih bisa ngejar habis panen. Kalau ngejar habis panen masih bisa ditanam, pupuknya juga masih bisa digunakan. Itu aja Pak. Jadi kita di satu sisi kita mengerti kondisi pemerintah, tapi keadaan petani kita ya seperti ini. Iya, betul. Seperti itu. Jadi ini terkendala itu di pupuk pastinya ya, pupuk yang langka dan juga pupuk mahal gitu, sehingga kita harus mencari alternatif dengan pupuk lain gitu kan. Barangkali salah satunya pupuk cair, pupuk organik, maupun kita memanfaatkan limbah-limbah yang ada. Luar biasa. Ada tambahan Bang? Enggak. Udah cukup ya. Nah, itulah bincang kami pemirsa BD dimanapun Anda berada. Jadi ini kita dengar sendiri ya dari Kepala BPP ya di penyuluh pertanian yang ada di sini, bahwasanya memang hampir di semua wilayah terkendala itu dengan pupuk. Barangkali mungkin di kalangan petani itu semuanya, dari pupuk yang subsidinya tadinya ada dan sekarang ini dihapus, itu menjadi kendala terbesar di kalangan para petani semua ya Bu ya. Semua kalangan petani, bukan hanya petani padi saja, jadi petani sawit, petani jeruk maupun petani-petani lainnya ini masih terkendala banget dengan pupuk ini. Dan semoga
solusi yang diberikan oleh Ibu tadi bisa membantu para petani yang lagi kesusahan pupuk. Dan kami infokan ya, di perusahaan kami di BHD juga mempersiapkan pupuk organik ya. Ada pupuk Biotiful, ada pupuk Dinosaurus, ada Poin 2 Tani, dan juga ada pupuk BUMN yaitu NPK Pelangi. Barangkali teman-teman mitra tani maupun ibu yang ada di sini di BPP bisa bergandengan tangan dengan kami untuk satu tujuan, yaitu membantu para petani untuk memakmurkan petani kita. Barangkali kami siap kapan saja dipanggil ke sini untuk bekerja sama, bergandengan tangan dengan para penyuluh pertanian untuk mensejahterakan para petani itu tadi. Baik Bu, mungkin seperti itu Bu ya. Boleh enggak saya mumpung forum kita di Oh sini boleh, ya, Pak? silakan Bu, silakan ditambah. Walaupun Bapak dari BUMN, tapi saya juga masih menghimbau pemerintah nih. Iya. Pemerintah itu baik dari Menteri Pertanian ataupun pengambil kebijakan, Siap. Bapak Presiden. Kedepannya saran kami, kalau subsidi pupuk itu melihat spesifik lokasi, melihat kondisi di lapangan. Contoh kami di sini Sampas Pak ada 9 ribuan hektar jeruk tidak disubsidi pupuknya. Kasihan kan Pak? Iya betul. Kasihan sekali Pak. Kemudian sawit juga. Kemudian di sini kan ada subsidi pupuk bawang putih, kemudian bawang merah ya Pak ya. Iya. Di sini kan bukan potensi bawang putih, bawang merah. Yang bawang putih, yang bawang merah ya dispesifikkan di daerahnya. Iya, Kalau di sini ada jeruk yang dominan, tolonglah juga disubsidikan yang dominan itu. Itu Iya. saran. Siap. Pak, ya. Nanti kami sampaikan. Ya, dan nanti pupuk-pupuk dari Bapak, insya Allah nanti kita bergaining sama Topoktan ya Pak ya. Baik, Bu, sama terima kasih Pupuk sebelumnya. Tani. Nanti kita tawarkan solusi, itu kan sudah tersedia Pak ya, sudah instan, Iya. tinggal pakai aja. Betul. Bagaimana sistem komunikasinya, pemasarannya, Siap. kita lanjutkan lagi Pak Baik, ya. Bu, terima kasih. Pak Sudarto, ada tambahan? Sudah cukup. Baik, mungkin itu pemirsa BHD dimanapun Anda berada. Terima kasih atas Terima waktunya. kasih. Ibu, terima kasih. Terima kasih Pak ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.